Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di salah satu pernyataan ya yang disampaikan oleh pengacara Al, kalau ini sih menurut saya udah kelewatan begitu. Dan mungkin kalau klarifikasi ya, ini kan gerak tubuh, mungkin ini pernyataan begitu kan, seperti yang disampaikan ke Teknopi kemarin. Dan ini sekarang istilah adalah Bang Hotman begitu kan. Bang Hotman kok disuruh-suruh ya, mohon maaf ya, ngocok atau bagaimana gitu kan, hal yang tidak pantas sebenarnya untuk dikeluarkan dari seorang player yang luar biasa ya. Jadi menarik semeton ya, kita lihat perseteruan antara Ko Alvin sama Bang Hotman. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Nah, tuh. Lu kalau sama Meriam Bellina nggak Tuh. apa-apa ada yang begini-begini. Parah sih. Kayak Nggak begini boleh aja. sih. Lu cocok, ya. Gak Kayak boleh. begini nih, kita gaya. Gak ya. boleh tuh. Buat apa nih? Buat buka. Oh, buka botol, botol. Bos. Lu ambil botol, Iya. lu buka, diginiin botol. Iya. Ya. Ini cocok nih, Iya. Hotman. Cocok, Hotman. Hotman. Astaga. Parah sih ya. Kenapa lu? Parah. Lu bukanya kayak gitu, Hotman, nanti ya, Hotman ya. Nih, nah. Ini lu kobel-kobel aja, Hotman. Lu kobel-kobel nih botolnya, Yeah. Hotman ya. Kobel-kobel botol parfumnya, Hotman ya. Oke, Hotman Paris. Ya, by Hotman Paris. Terserah lu dah, by Hotman Paris dah ya. Gua kagak tahu Hotman Paris di mana Yeah. ya. Setahu gua nama lu Hotman Hutapea, nggak ada Parisnya di situ ya. Menandakan lu itu orang yang sedang krisis identitas. iya. Lu tuh orang yang krisis identitas, iya. Kalau Alvin Lim gue ganti nama gue jadi Alvin London, di situ gue berarti krisis identitas di situ ya. Hotman Paris, muka lu nggak ada Paris-Parisnya sama sekali Yeah. di situ ya. Paris itu terkenal Menara Yeah. Eiffel begini, mukanya lonjong ya. Kalau muka lu bulat kayak bola, kayak bola apa tuh? Bola sepak bola Yeah. itu buat ditendang-tendang. Ya. Ini horor Yeah. sih. Tendang-tendang sepak bola buat. Ya ilah, sama jenderal aja gua gak takut, apa dia sama Hotman yang bukan jenderal? Hah? Ilah. Bahaya sih ya. Sama tukang mabok kenapa gua mesti Bahaya ya. Kerjanya di Hollywood begini. Kerjanya selingkuh sama Oh, Meriam ini. Bellina. Hah? Apalagi lu aduh. mukul lu gebukin tuh Meriam Pribadi Bellina. ya. Lu ngaku lu bilang sama gua gebukin bini gua. Ngaca, lu gebukin Meriam Bellina nggak tuh sampai babak Yeah. belur? Meriam Bellina aja bilang tuh, lu kulitnya minta ampun. Boro-boro dibeliin Ferrari. Dibeliin mobil mainannya aja Ya, ada ya. sama lu. Parah ini ya. Punya duit triliunan. Ketek lah lu punya duit triliunan. Meriam Bellina duit miliaran aja buat beli Ferrari aja lu nggak kasih. Lamborghini aja lu nggak kasih ke Meriam Bellina kok. Lu kulitnya minta ampun kok di situ. Ya, jangan bilang lu punya uang triliunan. Kalau orang punya uang triliunan, dia buang miliaran, tutup mata dia. Masa lu sama selingkuhan sendiri lu nggak kasih duit? Iya. Lu pakai terus lu nggak kasih duit, ada gila lu. Waduh. Abis itu lu gebukin pula. Waduh, Hotman. Lu lihat dong itu berita di media. Ya, bukan Alvin Lim yang ngomong ya. Meriam Bellina sampai laporin lu ke polisi, KDRT kan. Kalau dia laporin lu ke polisi, berarti ada dugaan di situ lu gebukin Meriam Bellina kan. Dia merasa lu gebukin dia kan. Hotman lu mah ngata-ngatain orang, ngata-ngatain gua KDRT, gebukin bini gua sampai kabur. Kalau gua gebukin bini gua tuh anak gua gebukin kok nggak kabur? Iya. Lu tanya gua gebukin nggak anak gua? Goblok lu. Gua heran gitu loh, ada lawyer itu setengah miring. Iya. Ya, iri. Orang lain bisa lebih sukses dari dia iri Iya. gitu loh ya. Gua belain masyarakat, terus masyarakat banyak bela gua. Sekarang saya tuh banyak di mana-mana dibilang pansos sama dia, ya. Saya banyak di mana-mana di media kiri, media kanan, dia nggak suka Iya. gitu. Ya. Padahal gua begini kan karena prestasi Iya, gua. buset. Gua lebih muda Buset. dari lu, gua lebih lebih dikit pengalaman gua daripada lu, tapi gua lebih terkenal daripada lu, Bos. Ya. Gitu Bang ya. Ini sih sebenarnya kalau menurut saya sih dari kemarin memang selalu menyerang pribadi begitu ya. Yang ini kan kasus ya, bicara kasus lah gitu kan. Nyebut orang, mohon maaf ya, orang miring atau sebenarnya sih kita lihat dari tingkah laku dan omongan sebenarnya. Kita melihat orang itu bahwa dia ini begitu kan dari omongan dan tingkah laku gitu ya. Dan kalau kita bandingkan memang tingkah laku dan omongan kayaknya lebih rapi lo gitu ya, Bang Hotman begitu ya. Lebih rapi, lebih wawasan juga menanggapi hal gini kan lebih calm down juga kan. Jadi janganlah ya
sampai menyerang pribadi. Kemarin Teh Nopi dibilangin inilah, dibilangin itulah, sekarang Muhammad dibilangin ini, dibilangin itu kan ranah pribadi. Masa Anda tahu etika, masa Anda tahu batasan begitu? Ini sih sudah offside ini ya. Kasihan, tapi gimana sih tanggapan Bang Hotman ya? Jadi kalau maksudnya Bang Alvin ini, Kenapa? kalau maksudnya Bang Alvin ini, Bang Alvin kan memang dituntut sebagai kuasa hukum, makanya Alah, dituntut sebagai kuasa hukumnya banyak. Itu pasti siapa yang ngedekatin. Tanya dulu siapa yang dekatin agar dituju jadi kuasa hukum. Ya udahlah, kita tahulah tekniknya pengacara. Yang jelas itu memang perkara receh. Ya, sementara Hotman itu sibuk memetik dolar. Sungguh kalau merasa ke saya, perkara pidana pun saya pegang. Dia bilang, Hotman tidak ada pengalaman perkara pidana. Memang dia nggak tahu, Bang. Dia di penjara lama, jadi dia nggak tahu. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang. Ya, ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase. Hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu itu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super. Dan nggak ada kehidupanku yang palsu. Bahkan aku nakal pun aku kasih tahu, ya, nggak ada. Janganlah banding-bandingkan. Maka kamu tuh jauh kalah sama anak-anakku sih udah pengacara di Inggris, pengacara di sini, dan istriku hanya satu. Kamu yang sekarang itu yang mana ya? Oh begitu. Ya, jadi Alvin, kamu belajar dulu, tanya dulu kehebatan Abang Muhammad Faris ini. Saya nggak mau tanggapin, anggap itu receh. Bang, tapi boleh diceritain nggak sih alasan Abang memposting soal Nopi dan kasus ini dan Alvin juga di IG Abang? Ya, itu kita melihat ketidakwajaran gitu loh. Perkara receh begitu kok hebohnya bukan main. Saya sebagai ahli hukum yang memberikan komentar. Itu penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau memang tujuan kita mau mendamaikan, Ya betul. tapi kalau kita tidak mau berdamai, lapor polisi, betul. lapor ini. Kalau dari awal si Agus itu diyakinkan, udah kau minta maaf, ya, minta maaf, pasti para donatur itu selesai. Tapi kalau terjadi perdamaian kan para pengacara ini kan nggak masuk TV lagi, pengacara yang baru-baru. Kalau Hotman sudah terlalu terkenal, bahkan Hotman sudah sampai sidang di Mahkamah Agung Singapura, di arbitrase, perkara pidana kakak gue yang pegang, perkara korupsi gue yang pegang. Aduh, Alvin, kau ngaca, kau jarang ngaca aja. Bang Hotman, kalau menurut Bang Alvin kan soal tidak itu Bang Alvin jagonya. Contohnya itu soal yang kasusnya Teddy Minahasa gitu, seumur hidup. 100% dalam 1000 perkara pasti orang pernah kalah. Itu di mana-mana, nggak ada perkara 100%. Tapi Alvin, kamu juga terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang, ya. Ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase. Hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu dulu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super. Dan nggak ada kehidupanku yang palsu. Bahkan aku nakal pun aku kasih tahu, ya, nggak ada. Janganlah banding-bandingkan. Maka kamu tuh jauh kalah sama anak-anakku sih udah pengacara di Inggris, pengacara di sini, dan istriku hanya satu. Kamu yang sekarang itu yang mana ya? Ya, jadi Alvin, kamu belajar dulu, tanya dulu kehebatan Abang Muhammad Faris ini. Saya nggak mau tanggapin, anggap itu receh. Itu ya, ternyata kan bukan Bang Hotman saja yang menanggapi begitu ya kicauan dari si Al begitu, karena banyak sekali statement-statement yang offside sebenarnya ya kalau kita dengar dan kalau kita simak begitu. Karena yang lebih fatal adalah ketika memang sekali lagi Smeton ya menyerang ranah pribadi begitu. Itu kan kalau menurut saya sih etikanya bukan ke situ begitu ya. Kalau kita mau bahas hukum ya hukum aja gitu kan. Kalau masalah Agus ya Agus saja gitu. Apakah
Tapi biasanya orang yang sudah mulai-mulai pasti akan nyerang pribadi ya. Dan ini 2 orang ya pengacara yang menanggapi dari sekian banyak pengacara ya menanggapi statement dari Alvin. Bang, tapi menurut abang sebagai sesama praktisi hukum, adab bagi seorang pengacara kan harusnya lebih beradab, lebih tinggi. Tapi ibaratnya ngomong ke orang, menjelekkan orang itu sama aja mencemarkan nama baik orang. Emang ini menurut abang sendiri gimana terkait ke Novi? Jadi kalau terkait seorang pengacara rekan saya Alvin Lim ya yang menyatakan bahwa dikatakan Novi itu hal-hal begini, itu kan hanya bentuk daripada satu podcast, daripada satu bentuk pertanyaan, di mana kalau podcast itu kan menjadi produk jurnalis. Produk jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang pers. Satu. Dan yang kedua, isi narasi di dalam podcast tersebut itu kan tidak maksud serta-merta menyerang pribadi orang tersebut. Tapi dipertanyakan terkait pramugari yang bergaji berapa. Itu dulu. Kan kata berapa itu kan tanda tanya, bukan tanda kutip. Bukan pernyataan pribadi loh. Bertanya ke saya. Bertanya, kok ada orang insurance, ya insurance loh, ya insurance yang tidak ada apa-apa, hanya produknya 1 lembar kertas, jalan pagi, siang, dan malam, dalam tempo 6 bulan baru gabung dari insurance tertentu, tiba-tiba memiliki apartemen, tiba-tiba pakai Mercy. Kan saya boleh bertanya kepada tetangga saya tersebut, kamu kerjanya apa sih? Kok kamu punya insurance? Kok bisa beli apartemen sih? Masa itu jadi baper? Masa itu diseret ke masalah hukum? Itu satu. Dan bentuk lainnya lagi, ini masyarakat harus paham dan mengerti. Kalau terkait yang dilaporkan adalah advokat, jangan ke polisi, tapi ke organisasi advokat. Ngerti ya? Jadi kalau ada seorang advokat menyarankan kliennya untuk membuat laporan, apalagi Novi membuat laporan ke Polda, ke polisi, ini pengacaranya bagaimana sih? Dia ngerti undang-undang advokat dah? Ngerti yang namanya organisasi advokat dah? Kirim dulu klarifikasi, kirim dulu hak tanya atau hak jawab dalam bentuk pengaduan di organisasi advokat tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Oke, berarti apa yang dilakukan? Ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah, dok? Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Gitu. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Berarti kemungkinan juga kalau Alvin akan dipidana. Berapa? Ya kalau dilaporkan ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan Alvin akan menjerat? Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan Prof. Ya. Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya itu orang iseng, misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya
berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan itu. Berarti bisa bilang bisa dijerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Izin Prof, perihal hak imunitas yang melekat pada seorang lawyer. Nah, dalam pandangan Profesor, apakah seorang lawyer bisa menyatakan hal-hal di luar konteks ataupun seperti tadi, apakah Novi seorang precision girl itu? Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan itikat baik dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar itikat baik. Datang ke sini bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik, orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Serangan. Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang gitu. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang ke kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan, itu yang dikerjakan advokat mestinya, bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan seperti itu. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti dapat mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun nih, Prof? Undang-undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang nomor 1 tahun masuk 2024, ya di ITE deh ya, pencemaran nama baik mungkin ya. Sudah 2 tahun ancaman hukumannya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan soal Hakim Agung tuh, bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, mensomasi orang, menggugatkan ke pengadilan, kan begitu? Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Betul. Ini kan lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari. Nah, dia mengatakan katanya banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari. Bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah gitu. Iya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE, itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebaran kebencian itu bukan hanya terkait dengan Nah itu sebetulnya memang saya yakin sih banyak yang tersinggung ya, terutama teman-teman yang dari pramugari ya, yang dibilang seperti itu begitu ya. Jadi sebenarnya sih apapun profesi orang sih harus kita hargai, apapun begitu ya. Karena setiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu begitu kan. Mungkin teman-teman pramugari di sana gitu kan bekerja di situ untuk bagaimana membahagiakan keluarganya, bagaimana mengejar cita-citanya kan kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah apapun pekerjaannya orang kita harus menghargai ya. Jadi segitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.